Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat pagi. Apa kabarmu semuanya? Sehat kan? Nah, kami juga mengharapkan kakak-kakak guru sekolah minggu semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan satu hal lagi penuh kerinduan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun kita harus mengikutinya secara live. Karena apa? Karena situasi yang belum memungkinkan kita untuk hadir di rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Yuk, kita akan mulai ibadah kita, tapi kita mari berdoa dulu bersama-sama ya sayang ya. Yuk kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Halo adik-adik, ayo kita bernyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab Yuk, apa? nyanyikan Ku sekali jawab lagi, ya, boleh sambil ya, berdiri. ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi lah adik-adik. Ayo semuanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab apa anak-anak? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yuk lopit tangannya. Sudah berdiri tadi semuanya kan? Nah, lipat tangan, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkan kitab pertama sampai yang ke-10. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah ya. Inang pandu dari sini lambat-lambat supaya adik-adik yang kecil yang baru mulai belajar bisa mengikutinya dengan baik ya sayang ya. Yuk dengarkan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit
atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan kepada bapa, anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yuk kita semua berdoa, kita sama-sama ucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagi ya. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput, Dia terbentang. Yesus beserta
terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku melintas dayung, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk kita semuanya berdoa, lopit tangannya, memohon pengampunan dosa kepada Bapa di surga. Kita sama-sama ucapkannya ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayo adik-adik sekalian, kita akan membaca ayat bulanan yang sudah ditetapkan buat kita untuk bulan Maret. Masih ingat ya? Masih, pasti masih ingat yang tertulis di dalam kitab apa ya? Kitab Roma. Roma pasal yang ketiga ayat 24. Yuk dibuka dulu yuk. Roma pasal 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya, karena minggu yang lalu kan sudah 2 minggu nih kita ucapkan sama-sama ya. Yuk. Roma 3 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik, kita bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik, Yuk berdiri semuanya. berdiri semua. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
kita sama-sama semuanya mengucapkan pengakuan iman kita, supaya imannya juga semakin kuat dan tumbuh dengan baik. Kita sama-sama ucapkan ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk kita bernyanyi sebelum kita mendengarkan warta sekolah minggu. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Baik, adik-adik sekolah minggu sekalian, ibadah kita masih tetap berlangsung seperti biasanya semasa pandemi ya sayangnya. Jadi masih live ya. Nah, tapi walaupun live kita harus tetap sama-sama mengikutinya di rumah ya. Boleh duduk di depan TV dengan manis, boleh juga di ruang tamu, ada papa, ada mama, atau bahkan juga kakak-kakaknya ada ya sayangnya. Nah, yang pasti kita semuanya tetap hadir dan Tuhan senang menerima kehadiran kita. Baik adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk minggu ini. Namun sebelum kita mendengarkannya, kita bernyanyi dulu, lalu berdoa nanti ya sayangnya. Yuk Kak Rika, nyanyi lagi kita. Oke adik-adik, kita bernyanyi Ku Daki-Daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun
laut luas terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang, terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu sayangnya. Lopit tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, rindu bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Karenanya Bapa, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkannya dengan baik dan sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini yang sudah ditetapkan bagi kita tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 57 hingga ayat 67. Panjang nih, panjang ayatnya sayang ya. Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 67. Nah, demikian firman Tuhan. Inang baca dari depan. Bisa mengikutinya? Bisa. Baik. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya,
Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pernah enggak mendapat hukuman di sekolah? Atau pernah merasa aku akan dihukum karena tidak mengerjakan PR? Pasti pernah. Atau pernah barangkali merasa akan dihukum karena lupa mengerjakan tugas yang diberikan mama papanya di rumah? Pasti pernah. Lalu apa harapanmu ketika menyadari kamu akan dihukum? Banyak. Semoga mama lupa dengan tugas yang diberikan. Atau semoga bu guru berbaik hati tidak menagih PR hari ini. Itu harapan kita karena kita memang merasa bersalah. Tapi Yesus ingin dihukum oleh orang-orang yang benci kepadanya. Ingin dihukum oleh orang-orang. Ingin dihukum oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Lalu mereka cari-cari alasan untuk menghukumnya. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun. Karena apa? Karena Yesus memang tidak pernah bersalah dan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Karena Yesus adalah Allah yang turun ke tengah-tengah dunia. Nah, anak-anak sekalian, Yesus tidak pernah bersalah meskipun ada orang yang menginginkan dia untuk dihukum. Tapi ada juga di antara manusia yang memang kedapatan bersalah harus menghadapi apa yang namanya penghukuman. Pasti mereka tidak menginginkan jatuh ke dalam penghukuman. Ada beberapa harapan-harapan dan keinginan-keinginan, meskipun bukan karena kejahatan, meskipun kerinduan-kerinduan kita banyak, namun pada saat seperti ini kita juga menginginkan kerinduan-kerinduan saat ini. Yang paling utama apa ya? Kita rindu untuk segera bisa beribadah seperti biasa, kumpul dengan teman-teman. Berarti apa dong? Corona segera berakhir, betul tidak? Nah, bagaimana caranya kita menyampaikan keinginan kita? Kak Lira, tolong pegang Kak Lira ini, Kak Lira. Tentu dengan cara seperti ini, ada gambar rahasia ini Kak Lira. Tolong pegangkan. Bagaimana ya kalau adik-adik sekolah minggu menginginkan supaya segera berakhir.
Kak Lira, tolong Kak Lira, bagaimanalah kita menyampaikannya kepada Tuhan? Rahasiakan dulu Kak Lira. Nah, pastilah kita menginginkannya lewat apa ya Kak Lira? Coba tunjukkan gambarnya. Lewat berdoa. Apa kerinduan kita terhadap Tuhan? Segera corona berakhir, bisa sekolah seperti biasa dan sekolah minggu. Lalu kita juga belajar berdoa. Supaya kita berdoa untuk diri sendiri dulu, berdoa untuk keluarga dan saudara, berdoa untuk siapa? Untuk orang lain. Misalnya orang lain yang bagaimana? Inang Hasibuan tolong nih. Kita bisa berdoa juga untuk orang lain yang seperti ini, Nang. Cepatlah Inang. Anak-anak pasti penasaran nih. Pasti kita juga boleh berdoa untuk orang lain. Orang lain yang seperti apa? Yuk tebak. Coba lihat Inang Hasibuan tuh pegang apa? Buka Inang. Nah, berdoa untuk orang lain yang sedang sakit. Misalnya nih teman kita lagi sakit, papa kita sedang sakit, bou kita sedang sakit, kakak kita tapi jauh dari kita. Nah, semuanya boleh kita naikkan di dalam doa kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus. Begitulah harapan dari firman Tuhan hari ini. Kita mau bertekun di dalam doa untuk siapa saja? Untuk diri sendiri. Supaya apa? Kita tetap kuat dan sehat. Sehat rohaninya, bukan hanya sehat badannya. Terus untuk siapa lagi? Untuk keluarga dan sanak saudara. Siapa sih saudara kita yang di rumah aja? Bukan. Teman-teman sekolah di kelas, teman-teman di sekolah minggu, rindu kan? Supaya bisa ketemu. Terus siapa lagi Nang? Orang lain atau teman, ya. Gimana cara berdoanya? Harus sopan dan santun. Enggak boleh sambil goyang-goyang garut kepala. Tuh lihat Kak Lira pegang. Tuhan Yesus ajarkan kita bagaimana caranya untuk kita berdoa di hadapan Tuhan, ya. Jadi pada hari ini firman Tuhan, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan takut seperti Yesus tadi yang ditangkap itu, kita mau berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Yuk coba lihat nih gambar yang dipegang Kak Lira. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar berdoa. Lopit tangannya, kita berdoa. Kita mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan pengharapan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami senantiasa menyampaikan kerinduan-kerinduan kami kepadamu Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan sudah mengajar kami untuk berdoa, supaya kami tetap berdoa dengan sungguh dan baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali. Kita bernyanyi sembari berdiri. Ayo adik-adik. Baca kitab suci Kak Yos supaya enggak lupa. Kita nyanyi lagu baca kitab suci. Semua gembira nyanyinya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kita ambil sikap berdoa ya sayang ya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, sukacita selalu ya, sampai minggu depan.